Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudi Tampu Bolon. Saya dari SMA Kota Tangerang. Di video kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan praktikum yang berjudul penentuan pH garam dalam air. Penentuan pH garam kali ini kita menggunakan alat dan bahan yang sudah tersedia. Beberapa alat dan bahan bisa kamu lihat, yaitu ada pipet tetes sebanyak 7 di setiap larutan garamnya, itu alatnya, dan di setiap indikator untuk menguji larutan garam ada 3, jadi pipet tetesnya ada 10. Dan gelas kimia yang saya gunakan ada 7 karena masing-masing larutan garam berbeda gelas kimianya. Dan untuk tempat menguji larutan garamnya, saya menggunakan plat tetes sebanyak 7. Dan bahan yang saya gunakan untuk menguji pH larutan garam kali ini terdiri dari 7 larutan garam yang akan kita uji. Mulai dari NaCl, NH4Cl, ZnSO4, Na2SO4, Na2SO4, Na2CO3, KNO3, dan CH3COONa. Dan indikator sebagai bahan yang kita gunakan terdiri dari indikator BTB, indikator MM, indikator PP. Dan kita akan mengukur pH dari ke-7 larutan garam yang tersedia yang akan kita uji dengan menggunakan kertas indikator universal. Jadi nanti saya akan mencelupkan kertas ini dan kalian sendiri yang akan menentukan nilai pH-nya berdasarkan warna yang terbentuk dari kertas indikator universal. Alat yang saya gunakan, saya tambahkan satu lagi, namanya batang pengaduk. Ini saya perlukan untuk mengaduk larutan garam yang akan saya uji dengan indikator yang tersedia. Dan jangan lupa saya menggunakan tisu, bisa juga menggunakan serbet saat saya misalnya memindahkan batang pengaduk setelah mengaduk dari satu larutan dengan indikator BTB ke indikator yang lain. Kali ini kita akan melakukan percobaannya. Yang pertama kita akan menguji larutan NaCl. Karena kita menguji dengan 3 indikator, maka kita meletakkan ke dalam 3 plat tetes. Bahan yang kita gunakan cukup sebanyak 5 tetes. Jadi kita teteskan 5 tetes ya. Sebanyak 3. Sekarang kita akan menguji dengan indikator BTB. Indikatornya cukup gunakan sebanyak 1 tetes saja. Indikator MM juga sebanyak 1 tetes. Dan indikator PP sebanyak 1 tetes. Dan kita aduk. Jangan lupa dilap pengaduknya sebelum kita pindahkan ke indikator yang lain. Ya, saya akan perlihatkan lebih dekat ke kamera supaya kamu bisa melihat warna yang terjadi akibat penambahan indikator. Ini adalah larutan NaCl yang diuji dengan indikator BTB, indikator MM, dan indikator PP. Silakan dilihat. Yang kedua, kita akan menguji larutan garam NH4Cl. Konsepnya seperti yang saat kita menggunakan NaCl. Jadi kita masukkan masing-masing 5 tetes.
dan 1 tetes BTB, 1 tetes MM, dan 1 tetes indikator PP. Silakan diaduk. Jangan lupa dilap ya. Saya akan dekatkan kamera. Silakan kalian lihat. Ini adalah larutan NH4Cl yang kita uji dengan BTB, MM, PP. Larutan yang ketiga, kita akan menguji ZnSO4. Ambil 5 tetes. Kita uji dengan BTB 1 tetes, MM 1 tetes, dan PP 1 tetes. Kita aduk. Silahkan dilihat warna yang terjadi akibat penambahan indikator BTB, MM, dan PP pada larutan garam ZnSO4. Ya, kita akan menguji larutan yang keempat, yaitu Na2SO4. 5 tetes. Kita uji dengan indikator BTB sebanyak 1 tetes, indikator MM 1 tetes, dan indikator PP 1 tetes. Kita aduk. Ini adalah warna yang terjadi pada larutan Na2SO4 dengan penambahan BTB, MM, dan PP. Kita akan lanjut ke larutan yang kelima, yaitu larutan Na2CO3. Kita ambil masing-masing sebanyak 5 tetes, sama ya. Kita uji dengan BTB sebanyak 1 tetes, metil merah MM 1 tetes, dan indikator PP sebanyak 1 tetes. Dan kita aduk. Ya, memberikan warna seperti yang di kiri. Ini adalah warna pada saat larutan Na2CO3 kita teteskan BTB, yang di tengah kita teteskan MM, yang paling kanan kita teteskan, yang ini kita teteskan dengan indikator PP. Silakan dilihat. Sekarang kita masuk ke larutan yang keenam, yaitu KNO3. Kita ambil KNO3, kita masukkan sebanyak
masing-masing 5 tetes. Uji dengan menggunakan indikator BTB 1 tetes. MM 1 tetes. Dan PP 1 tetes. Kita aduk. Inilah hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari larutan garam KNO3 yang kita uji dengan menggunakan indikator BTB, MM, dan indikator PP. Yang terakhir kita akan menguji larutan CH3COO-NA. Kita ambil masing-masing sebanyak 5 tetes. Pertama kita uji dengan BTB 1 tetes, MM 1 tetes, dan indikator PP 1 tetes. Kita aduk. Jangan lupa diaduk ya, dan dilap kering sebelum memindahkan batang pengaduk ke indikator yang lain. Nah, inilah hasilnya saat kita menguji larutan garam CH3CONA dengan menggunakan indikator BTB, indikator MM, dan indikator PP. Inilah hasil dari 7 larutan yang kita uji dengan indikator BTB, MM, dan PP. Ya, percobaan selanjutnya saya akan menguji nilai pH dari 7 larutan garam ini menggunakan kertas indikator universal ya, yang mempunyai rentang nilai pH dari angka 0 sampai 14. Jadi kita nanti akan menghitung nilai pH dengan cara mencocokkan warna yang terbentuk pada kertas indikator ini. Jadi kita mencocokkan 4 warna yang akan terbentuk saat kita mencelupkan kertas indikatornya pada larutan garam. Kita mulai dengan larutan NaCl yang pertama. Dipipihkan bentar, dan ini adalah warna yang terbentuk dengan larutan NaCl. Yang kedua, saya akan mencelupkan ke larutan NH4Cl. Dan ini adalah kertas indikator universal yang terbentuk warnanya akibat dari pencelupan ke dalam larutan NH4Cl. Selanjutnya larutan ZnSO4. Ini adalah yang terbentuk dengan larutan ZnSO4. Selanjutnya larutan Na2SO4. Ini adalah warna yang terbentuk kalau kita menguji dengan larutan ZnSO4.
larutan Na2SO4. Ini kalau kita menguji dengan larutan Na2SO4. Yang kelima, Na2CO3. Perhatikan warna yang terbentuk saat kita menguji dengan larutan Na2CO3. Larutan KNO3. Ini adalah warna pada pH indikator universal pada saat dicelupkan ke larutan KNO3. Yang terakhir, CH3COONA. Ini yang terjadi pada kertas indikator universal. Ya, silakan kalian amati datanya, kumpulkan datanya, dan isi lembar jawaban praktikum untuk kalian bisa buat laporan. Nah, itulah tadi pengujian dengan kertas indikator universal untuk 7 larutan garam. Sekarang, silakan kalian mengisi lembar jawaban praktikum dengan arahan Bapak Ibu Guru Pengajar kelas 11 untuk pH larutan garam. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.